I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Yang pertama, pendekatan bayani. Pendekatan bayani adalah sebuah metode berpikir yang berdasarkan pada teks kitab suci, yaitu Al-Quran. Pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum Islam, yaitu fikih Islam, dan bagaimana cara menghasilkan hukum yang dimaksud, yaitu usul fikih, dengan berbagai variasinya. Selain itu, juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-Quran. Yang kedua, pengertian burhani. Burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntuhan logika. Kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani yang landasannya murni pada cara kerja empirik. Yang ketiga, pengertian irfani. Irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. Bidik dari irfani ini adalah esoterik atau bagian dari batin. Oleh karena itu, rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spiritual. Ciri-ciri bayani. Secara langsung, bayani adalah memahami teks sebagai pengetahuan dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Namun secara tidak langsung, bayani berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah, sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini tidak berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Sehingga dalam bayani, rasio itu dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disumberkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode bayani adalah aspek eksoterik. Aspek eksoterik yaitu hal yang berkaitan dengan ilmu fikih atau hukum. Ciri-ciri burhani. Epistemologi burhani menekankan visinya pada potensi bawaan manusia secara naluriah, inderawi, eksperimentasi, dan konseptualisasi. Jadi epistemologi burhani adalah epistemologi yang berpandangan sumber ilmu pengetahuan akal. Ciri-ciri dari irfani. Ciri-ciri irfani antara lain, yang pertama ada zauki atau rasa, yaitu melalui pengalaman langsung. Yang kedua ada ilmu hinduri, yaitu dari kehadiran objek dalam diri subjek. Yang ketiga eksistensial, yaitu tanpa melalui kategorisasi, akan tetapi mengenalnya secara intim. Contoh bayani. Contoh metode bayani kita ambil dari kias. Kias yang digunakan di dalam bayani adalah soal penetapan hukum meminum arak dari kurma. Arak dari perasan kurma disebut far atau cabang, karena tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas dan ia akan dikiaskan pada khamar. Yang kedua, contoh dari burhani, yaitu ketetapan mengenai kafaah. Imam Abu Hanifah di Baghdad yang merupakan komunitas campuran Arab, Persia, dan Turki menetapkan peraturan tentang kafaah atau kesetaraan dalam hal kekayaan dan status dalam akad perkawinan. Yang ketiga, contoh dari irfani. Manusia mulai merasakan manfaat dari apa yang sudah dipraktikkan dalam memperoleh badan yang sehat dan bebas dari penyakit karena menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari materi pendekatan pemikiran dalam Islam oleh Mutia Az-Zahra, dan terima kasih kepada Bapak dosen yang mengajar mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam, yaitu Bapak Lukmanul Hakim dan Bapak Rahmat Hadi. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.